terima kasih untuk kepemimpinan yang minta saya untuk membagi sesuatu. Memang saya diminta membagi untuk memberi semangat. Tetapi pendekatan saya justru agak berlawanan karena pendekatannya dari penderitaan. Yang kedua adalah bahwa outline tadi saya sudah buat di WA staff. Kalau mau lebih melihat lagi, ya silahkan buka di sana. Saya buat di Google Drive ya. Oke, jadi karena itu dengan waktu yang terbatas, khususnya bagian pertama saya akan cepat-cepat saja supaya saya bisa, kalau bisa tidak melebihi dari 20 menit ya. Oke, terima kasih. Jadi saya akan mulai dengan COVID-19 pandemik. Ya, di dalam Alkitab, bencana atau tulah yang diizinkan oleh Tuhan ada beberapa. Misalnya salah satu contoh 10 tulah di Mesir, penyakit sampar pada waktu Daud menghitung berapa besar pasukan umat Tuhan dan Tuhan menegur. Tetapi yang kita mau lihat sebentar adalah pembuangan 70 tahun ke Babel. Nah, Yeremia menyatakan dalam pasal 25, karena kamu tidak mendengar, kata Tuhan, akan kutumpas dan kubuat menjadi kengerian, melenyapkan kegirangan para pengantin, reruntuhan dan ketandusan selama 70 tahun. Oke. Tetapi ada alasan lain selain yang 4 hal di atas. Menurut 2 Tawarikh 36:21 dikatakan lagi bahwa sesuai dengan firman kepada Yeremia supaya tanah itu pulih karena Sabat telah dilalaikan selama beratus-ratus tahun. Oke. Nah, ini mungkin peringatan bagi kita, diizinkan pandemi ini supaya kita semua melakukan Sabat. Apalagi belakangan ini dengan kemajuan teknologi khususnya artificial intelligence membuat orang menjadi cenderung merasa tidak butuh Tuhan. Yang sebelah kanan adalah beberapa hal kemajuan, misalnya dengan artificial intelligence, Deep Blue yang mengalahkan juara catur dunia pada tahun 1907 ya. Kemudian dan seterusnya ada daftar saya buat di sini, dan salah satu yang menarik misalnya juga bahwa self driving 2014 lulus dapat tes SIM. Nah, ini hanya robot yang mengemudi tapi dia dapat izin untuk mengemudi di Amerika Serikat. Jadi ada banyak hal, dan kemajuan ini memang cenderung membuat orang di tengah-tengah sekularisme yang sedang menggejala menjauhkan diri dari Tuhan. Oke. Nah, jadi karena itu, bagaimana suffering is the megaphone of God, ya, penderitaan kadang-kadang merupakan pengeras suara dari Allah. Halo, halo, dengar nggak? Dengar. Dari Tuhan. Oke, contoh lain saya ambil dari The Black Death pada 1346 sampai 1353. Dikatakan sekitar 75 sampai 200 juta yang meninggal. Itu adalah penyakit pest, ya. Nah, terjadi di Eropa, Amerika, Afrika dan Asia. Nah, ada cerita yang menarik yang pernah saya dengar tentang kasus ini. Ceritanya adalah bahwa ada orang kaya yang mau mengisolasi diri dan keluarganya masuk ke biara. Supaya mereka membuka pintu ini di Eropa, maka bawa uang
ya satu onggokan. Kemudian mereka mengetok-ketok pintu, belum dibuka oleh orang yang di dalam biara itu. Maka orang yang membawa uang ini, saya bayangkan apakah di dalam sarung bantal, tapi pokoknya onggokan, dilemparkan dari atas gerbang ke dalam. Tolong buka, itu uang buat Anda asal Anda buka, gitu ya. Nah, kemudian para biarawan yang dari dalam, diambil uang itu, dilemparkan keluar. Kami tidak bisa menerima Anda, gitu. Kemudian orang yang mau masuk ini, tolonglah ini, saya kembalikan, saya lemparkan katanya. Nah, itulah event di mana tumpukan uang tidak ada harga dan tidak ada nilainya. Kira-kira ini cerita ini pada waktu the Black Death pandemic ya. Nah, kita sedang menghadapi masa baru ya, sangat bersimpati keluarga Pak Edu baru berduka, keluarga Pak Hari dan mungkin ada beberapa lain yang saya tidak tahu. Kemudian dari yang saya dengar sendiri, ada satu keluarga di Medan punya anak mahasiswa di Bandung kena, kemudian mereka datang Bapak Ibu, anak selamat, tapi begitu pulang ke Medan 10 hari Bapak meninggal, kemudian berikutnya si ibu juga meninggal. Dan wah, itu luar biasa. Itulah situasi yang sedang kita hadapi sekarang. Tetapi syukurlah bahwa hanya pengharapan dalam Kristus yang kita punya, yang benar-benar dapat berlanjut dan kita pegang teguh terus. Bersyukur kita sudah punya pegangan itu. Dan memang kita semua pamit, Pak Agung yang biasa sibuk, sudah beberapa bulan tidak keluar. Kemudian saya ada satu pengalaman kecil sedikit, terakhir saya operasi pada 18 Oktober, operasi yang kedua, secara singkat setelah 4 jam di lorong operasi dengan ditutupi oleh semacam spray saja. Setelah saya sadar, tiba di ruangan, saya kedinginan luar biasa dan saya tidak bisa mengendalikan diri saya, terguncang-guncang karena terlalu dingin, karena temperatur saya 34,1. Saya kira saya akan mati. Saya kepada Tuhan, bagaimanakah keluarga saya yang sedang mengelilingi saya akan menghadapi ini. Saya bilang di dalam hati sama Tuhan. Tuhan berbisik bilang, aku lebih mengasihi keluargamu daripada engkau. Oh, terima kasih Tuhan. Terus begitu saya katakan terima kasih Tuhan, terlintas 1 Yohanes 5, 11, 12 bahwa di dalam Kristus kita sudah memiliki hidup yang kekal. Langsung saya respon, Tuhan saya siap pulang sekarang. Nah, kemudian setelah saya berdoa begitu, ternyata hati mulai tenang, karena ide saya dikompres. Ternyata memang karena 2 kali operasi dalam waktu dekat dan tidak ada transfusi, hemoglobin saya sangat rendah, maka saya sangat dingin, maka diperlukan dari 4 jurusan menghangatkan saya kembali, dan saya selesai dengan krisis itu. Dalam krisis itu saya belajar. Ya, saya belajar. Yang pertama, 75 tahun pertama hidup saya, boleh dikatakan sakitnya tidak terlalu berat, flu, apa, macam-macam gitu ya. Ternyata kesehatan selama 75 tahun itu adalah anugerah Tuhan. Yang kedua adalah kesehatan itu adalah suatu kekayaan yang tidak bisa dihitung nilainya. Dan mulai dari kejadian itu, saya setiap hari bangun pagi, saya hirup napas baru, saya dengan penuh pengucapan syukur. Jadi memang kadang-kadang penderitaan merupakan waktu di mana kita terbuka untuk mendengar kepada Tuhan. Nah, apa pesan Tuhan yang berusaha disampaikan kepada kita mungkin dengan situasi ini ya? Nah, saya kembali kepada 2 Tawarik 36 ayat 21 tadi ya. Genaplah firman Tuhan yang diucapkan Yeremia, sampai tanah itu pulih dari akibat dilalaikannya tahun-tahun Sabat.
Jadi ya sangat bersyukur kita semua otomatis mengalami hari Sabat untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan merupakan suatu pesta rohania di mana lebih panjang waktu untuk bersekutu, untuk terus mengulang-ulangi firman Allah, merenungkan, membaca, dan sebagian menghafal. Ya, jadi Tuhan sedang memberikan waktu bagi kita untuk refleksi. Ini patung The Thinker kira-kira menggambarkan bahwa inilah saat kita untuk belajar dengar-dengaran kepada Tuhan. Nah, penerapan. Yang pertama saya rasa adalah kita harus mempunyai sifat yang terbuka mendengar kepada Tuhan. Saya disegarkan dari 1 Samuel 15 tentang pengalaman dari Saul, oleh karena bangsa Amalek begitu memporak-porandakan umat Tuhan waktu keluar dari tanah Mesir, maka Tuhan bilang harus dibalas dan diminta supaya Saul melaksanakan, tetapi hanya sebagian dilaksanakan, sebab seharusnya tidak menghidupi Raja Amalek, tidak mengambil korban-korban dengan alasan korban mengambil hewan-hewannya. Lantas ada satu statement prinsip rohani, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Mendengarkan lebih baik daripada korban, memperhatikan lebih baik daripada domba jantan. Jadi mendengar apa kehendak Tuhan itu jauh lebih tinggi dan penting daripada apa yang kita lakukan menurut kita itu yang baik buat Tuhan. Hal yang kedua adalah membangun di atas satu dasar yang kuat. Ya, jadi 1 Korintus berkata, dengan apa kita membangun? Apakah emas, perak, batu permata, atau kayu, rumput kering, jerami? Sekali kelak pekerjaan setiap orang akan nyata, dan hal pandemi ini pun sudah menguji banyak orang. Apa dasar kehidupannya? Satu-satunya dasar kita adalah firman Tuhan. Okay. Yang ketiga adalah komitmen kepada Tuhan. Nah, ada banyak orang kecewa ya, oleh karena pandemi ini dan dia berdoa supaya tidak kena ya, tapi rupanya kena gitu ya. Sehingga di mana Tuhan begitu ya. Nah, ini pelajaran iman bagi kita. Kita ikut teladan dari Sadrak, Mesak, dan Abednego dalam Daniel 3, 16, 18. Sadrak, Mesak, dan Abednego berkata kepada Raja Nebukadnezar, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami. Tetapi seandainya pun tidak, bahwa kami tidak akan memuja Dewa Tuanku. Artinya, apa yang diminta, dan kalau tidak langsung Tuhan jawab, itu tidak berarti mengubah keyakinan, kepercayaan kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah menahankan sesuatu yang baik yang patut kita terima. Jadi ada pelajaran yang ketiga adalah kita harus terus berpegang kepada iman kita. Oke? Hal yang keempat adalah kalau kita harus masuk dalam penderitaan, ada janji dari Tuhan. Janganlah kamu heran akan nyala api pencobaan yang merupakan ujian. Seolah-olah itu sesuatu yang luar biasa. Itu dikatakan oleh firman Tuhan. Lantas ayat 14 yang paling menghiburkan saya berkata, berbahagialah kamu jika kamu karena nama Kristus mengalami penderitaan, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah ada padamu. Jika Tuhan mengizinkan kita masuk suatu keadaan yang sulit, atau suatu penderitaan, atau mungkin sesuatu kekurangan, sudah dijanjikan bahwa roh kemuliaan itu memampukan kita pada saat itu.
Dan pada saat saya krisis sakit tadi yang sudah hampir mati itu, pada saat itulah saya seperti sangat dekat dengan Tuhan, mengalami penghiburannya, dan kemudian benar-benar roh kemuliaan yang setia sebagai penolong kita hadir. Dan itu hal yang luar biasa. Itu hal yang keempat. Saya rasa ini yang membuat maka pada abad pertama orang-orang karena iman yang harus mengalami penganiayaan di Kolosium, ya, bahkan dikeluarkan singa, mereka mengalami roh kemuliaan begitu nyata bekerja dalam batin dan hati mereka yang membuat realitas Tuhan itu, Allah Bapa sebagai yang pemelihara, Allah Anak sebagai yang berkorban, menebus, mengampuni dosa kita, dan Allah Roh Kudus yang senantiasa hadir dan menyatakan diri Tuhan itu di dalam batin dan roh kita, itu memberikan penghiburan. Dan kemudian dijanjikan di dalam 1 Petrus 5 ayat 10, Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Oke. Dan yang terakhir, tidak ada suatu kuasa apapun dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Sebagaimana kita tahu, journey kita sekarang adalah journey di dalam menuju kekekalan. Tidak ada yang dapat memisahkan kita lagi dari kasih Allah. Inilah terutama sesuatu yang saya rasa begitu hebat firman Allah ini yang berbicara kepada kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, pedang. Sebab aku yakin, kata Paulus, bahwa baik maut maupun hidup atau kuasa-kuasa yang lain, baik yang di atas maupun di bawah, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus. Jadi itulah 5 pegangan yang harus kita mungkin coba terapkan, ya. Jadi mulai dari yang pertama tadi, mengembangkan hati yang mendengar, yang kedua mendasarkan segala sesuatu pada firman Allah, kemudian yang ketiga adalah terus bertumbuh dalam iman, yang keempat itu kalau diizinkan kita menderita, roh kemuliaan akan menguatkan, dan yang kelima adalah tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Sebagai penutup saya mengutip satu cerita, apakah ini pengalaman yang berat seperti ini masih terjadi di zaman ini? Jadi ini saya kutip dari buku Nabil Kores yang dicetak 2016 oleh Zondervan. Dia ada satu persekutuan dengan orang-orang percaya dari Timur Tengah yang mereka percaya melalui internet dan online. Nah, pada waktu itu salah satu saudara dalam grup itu ada yang bernama Sarah Fatima Al-Mutairi. Umurnya 26 tahun, pekerjaannya sebagai guru. Komunikasi yang terakhir di laptopnya jam 5.15 pagi Juli 2008 berkata demikian, I am in a big trouble. Karena saudaranya adalah polisi pengawas agama dan kemurtatan. Terjadi diskusi keluarga pada sore sebelumnya. Dia bertanya sebetulnya dengan tulus. Dia berkata begini, mengapa di dalam agama kita kok tidak ada kebebasan berkeyakinan? Terus pertanyaan itu memicu kepada saudaranya yang polisi anti kemurtatan itu mencecar lebih jauh. Lantas apa maksudmu dengan pernyataan itu? Maka tanpa disadari Fatima berkata, jalan Isa Al-Masih lebih
murni dari jalan Nabi. Dan ada perbedaan besar di antara keduanya. Saudara laki-lakinya sangat marah, kemudian dengan marah itu Fatimah minta maaf, tetapi sekarang saudaranya polisi itu masuk ke kamar Fatimah, digeledah, diambil laptop, dibuka situ file-file, ketemu catatan harian, pengakuan iman, bahkan ada gambar salib di situ. Saudaranya mendapat bukti, memberi waktu 4 jam untuk memilih Isa Al-Masih atau Nabi. Setelah 4 jam, apa yang terjadi? Maka kemudian di koran lokal dituliskan seperti ini. Judul koran lokal Al-Ahdod, 12 Agustus 2008. Anggota polisi Al-Hasbah membunuh saudaranya perempuan karena murtad menjadi Kristen. Ditulis lebih lanjut dalam koran itu berdasarkan pernyataan yang dekat dengan keluarga. Pembunuh mulai dengan potong lidahnya sebagai tahap pertama, apakah mau menyangkal Kristus atau tidak. Kemudian karena tidak menyangkal dia dibakar. Nah, apakah yang mungkin ini sesuatu? Apakah yang membuat dia bertahan dalam keadaan yang sangat sulit seperti itu? Saya rasa inilah kegenapan dari 1 Petrus 4 ayat 14 tadi, bahwa roh kemuliaan benar-benar hadir menguatkan dia tatkala dia mengambil keputusan untuk tetap mengikut Yesus karena sudah mengalami kasihnya yang sedemikian. Nah, akibat dari keadaan ini, beberapa orang dalam grup yang tadinya belum mau mengambil keputusan untuk mengikut Yesus, akhirnya mengikut Yesus. Fatimah sudah mati, tetapi hidupnya menjadi the big volume, berbicara kepada orang-orang lain yang sedang di persimpangan jalan. Itu tidak lain, karena tidak ada sesuatu pun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih karena kami ada pengharapan, ada sesuatu yang melebihi dari diri kami sendiri, sesuatu yang nyata walaupun tidak kami lihat. Kami sedang dalam kerajaan Allah dan berikan kekekalan di dalam sesuatu yang pasti, oleh karena Allah kami, Allah Bapa yang Maha Pemelihara, Allah Yesus yang berkorban dan menyelamatkan kami, dan Roh Kudus yang senantiasa hadir dan tidak pernah meninggal kami. Kami puji, kami sembah, kami memuliakan Engkau Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Amin. Sudah selesai, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Badu. Terima kasih Pak Badu. Renungan yang sangat indah sekali. Ini Dr. Catur mengubah lagu sendiri dan menyampaikan kepada kita. Silakan Dr. Catur bisa on-kan audionya lalu menyajikan lagu ini. Ya, saya Catur Budi. Jadi lagu itu tercipta pada saat saya di ruang isolasi. Jadi ceritanya itu adalah tanggal 2 Mei itu anak kami Adi karena ada keluhan ya, sesak, terus kemudian sedikit batuk, nafasnya susah begitu. Dan Adi selama 1 bulan itu dia pulang pergi ke Surabaya, Bangkalan begitu. Dan pada saat itu Surabaya sebagai zona merah yang sudah transmisi lokal, sehingga mudah sekali orang itu tertular gitu ya. Dan ketika dari setelah dites ternyata dia rapid reaktif. Nah, maka itu menjadi suatu, ya saya waktu itu merasa ketakutan.
takut kehilangan begitu ya, takut kehilangan karena kebetulan Adi itu juga punya asma ya, sakit asma. Jadi dari literatur dan beberapa yang saya baca, dan saya pasien COVID, kalau pasien asma kalau terkena COVID itu parah begitu ya. Jadi itu yang membuat saya, dan barusan saja pasien saya yang asma kemudian kena COVID meninggal. Jadi itu salah satu latar belakang. Dan ya pada saat itu kami mungkin, maaf, ada latar belakang yang saya sampaikan Mas ya. Maaf, waktunya berapa menit Mas ya? Apa jelas ya? Jelas, silakan. Ya. Jadi kemudian kami menikmati pada saat hari Sabtu rapid reaktif, terus Mazmur 139 kami saat teduh bersama, dan di situ kami menikmati bagaimana Tuhan Maha Tahu pada saat di dalam kekelaman, pada saat dalam lembah kegelapan pun tidak masalah bagi Tuhan. Jadi ketika itu kami dikuatkan bahwa kami sedang dalam kekelaman dan Tuhan menyertai. Ya. Nah, di satu sisi ya saya harus pisah karena protokol di tempat kami itu seperti keluarga harus ketika rapid reaktif sambil menunggu hasil swab itu ya kita diisolasi gitu. Saya sendiri diisolasi oleh rumah sakit karena saya sudah tes negatif, dan rumah sakit tidak mau saya tertular oleh keluarga. Jadi kami terpisah ya. Di saat itulah lagu ini tercipta, dan mungkin sedikit dari istri menyampaikan bagaimana saat itu ya kira-kira. Hal yang sangat menakutkan adalah bagi saya, terus terang adalah waktu itu karena saya dan Mas Catur harus terpisah. Selama ini kami tidak pernah terpisah, selalu bersama menghadapi segala sesuatu bersama, dan justru dalam kondisi seperti ini Mas Catur harus keluar. Kemudian juga menghadapi protokoler kesehatan karena mungkin ada beberapa bagian di kota kami yang tidak sama dengan kota besar. Kalau di sini kalau seorang sudah ketahuan positif maka akan dijemput oleh tim lengkap ya, dari Polri, dari TNI dan lain sebagainya, dan tim kesehatan dibawa ke rumah sakit. Nah itu yang menakutkan saya, sehingga pikiran saya banyak sekali, kalau gini bagaimana, kalau gini dan sebagainya. Hal yang menolong adalah ketika ada, ya terima kasih Mbak Ciwi menolong saya untuk membuat catatan hal apa yang membuat saya bersyukur kepada Tuhan hari demi hari. Minimal 3 hal yang membuat setiap hari saya harus bersyukur pada Tuhan. Saya bersyukur saya bisa, karena kondisi seperti ini, pembantu terpaksa harus tidak masuk dan saya harus menghandle semua tugas di rumah, dan bersyukur bisa melewati itu semua. Tetapi terus terang pikiran saya banyak bergejolak, dan saya diingatkan Tuhan untuk melihat ketika Tuhan Yesus menghentikan badai, Tuhan Yesus bilang, jangan takut, jangan kamu, hai orang yang tidak percaya. Kenapa kamu harus takut seperti itu? Dan saya merasa, Tuhan ampuni saya karena saya merasa takut. Ampuni saya kalau saya tidak percaya, tetapi tolonglah Tuhan. Tolonglah Engkau menghentikan badai di dalam pikiran saya, badai dalam hal-hal yang sedang kami hadapi. Dan waktu itu Mas Krista mengingatkan saya untuk tunduk pada supremasi Yesus Kristus. Jadi saya menikmati bagaimana saya tunduk menikmati Yesus Kristus yang berkuasa atas alam semesta, berkuasa atas semua virus, berkuasa atas semua sistem, baik yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, ada dalam otoritas Tuhan. Dan saya meminta Allah untuk menghentikan badai di dalam pikiran-pikiran saya. Dan saya hari itu, hari ke-6 ketika akhirnya dinyatakan reaktif, saya menikmati damai sejahtera Tuhan yang luar biasa. Ya. Jadi kemudian kami juga merenungkan di Mazmur 121 bahwa di situ Tuhan sebagai penjaga, dan itu
akhirnya menginspirasi lagu ini muncul. Dan lagu ini adalah lagu perdana saya. Jadi kalau kurang bagus ya wajar lah gitu. Oke, Mas ya, saya mulai jelas. Di saat hatimu gundah, badai hidup datang melanda, penciptamu, pencipta semesta, jadi penjaga yang setia, penjagamu tak tertidur, bahkan tergelap pun tidak, tiap detik hidupmu berharga, di matanya sungguh berharga, penjagamu tak tertidur, bahkan tergelap pun tidak, tiap detik hidupmu berharga, di matanya sungguh berharga, di matanya sungguh berharga, di matanya sungguh berharga. Demikian Mas, lagu yang menginspirasi dari Mazmur, terinspirasi dari Mazmur 121, dan ketika saya merenungkan lagu ini, saya merasa hidup itu berharga, gitu. Pagi sangat berharga. Saya percaya bahwa Tuhan akan menjaga dia. Hidup saya juga berharga dan hidup kita semua sangat berharga. Dan ketika saya merenungkan lagu ini, saya terus dikuatkan bahwa Tuhan itu tidak pernah tertidur, ya. Bahkan terlelap pun tidak. Satu kelebatan istilahnya ya, tidak sama sekali. Jadi saya sangat terkesan bahwa Tuhan yang Maha Pencipta itu, yang sungguh berkuasa, dia itu rela menjadi penjaga saya, gitu, menjadi penjaga saya. Dan dia tidak pernah, karena kalau saya di ruang isolasi itu bagaimana orang kalau menjaga orang sakit itu sampai dia ngantuk-ngantuk dan kemudian ada, tapi Tuhan yang menjaga saya itu adalah pencipta. Itu yang menguatkan kami semua. Dan dari kejadian ini, ketika Agi kemudian dinyatakan swabnya negatif, sungguh itu menjadi suatu hal yang luar biasa yang kami nikmati. Tuhan yang sungguh setia seperti itu. Dan kami sendiri bersyukur bahwa ini seperti ada fase di mana Tuhan sudah memproses kami selama ini ya, saya sama April. Dan sekarang fase itu menurun kepada sekarang anak-anak yang mulai diproses begitu. Saya merasa bahwa Tuhan sedang mulai memproses anak-anak kami semakin dewasa dan semakin mengenal Tuhan. Oke. Dan Terima kasih. Selamat. Catur. Oke, ya. Ya, terima kasih untuk lagu yang sangat indah.